Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di channel Guru YouTuber ini. Nah, kali ini kita akan belajar IPA pada kelas 9 semester 1 dengan KD 3.1. Yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dan penerapannya pada pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Subtopik dan topiknya topik sistem reproduksi pada manusia dan pembelahan sel. Bersama saya Widya Stuti dari SMP Negeri 3 MPDC. Pembelahan sel. Nah, apakah adik-adik sudah pernah mendengar kata pembelahan sel? Nah, seperti apa ya pembelahan sel tersebut? Nah, adik-adik, pembelahan sel itu merupakan suatu kegiatan perbanyakan sel yang menyebabkan sel menjadi lebih banyak, besar, dan juga berat. Contohnya pertambahan tinggi tubuh. Nah, adik-adik, pembelahan sel itu ada dua jenisnya. Yang pertama, mitosis. Yang kedua, meiosis. Di video kali ini, kita akan membahas mitosis dulu ya, adik-adik. Nah, adik-adik, apa itu mitosis? Mitosis itu pembelahan yang berfungsi untuk pertumbuhan serta regenerasi sel dan berlangsung di sel tubuh. Nah, adik-adik, maksudnya jika ada sel-sel tubuh kalian yang rusak, maka sel-sel itu akan digantikan oleh sel-sel baru yang membelah secara mitosis. Nah, contohnya adik-adik, jika kalian terluka karena habis berlari terus terjatuh, maka nanti luka kalian tersebut akan sembuh karena tertutup oleh sel-sel yang membelah secara mitosis. Selanjutnya, pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan yang bersifat identik. Artinya, sel anakan yang dihasilkan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Maksudnya bagaimana ya adik-adik? Jadi ini adik-adik, jika sel induk memiliki sifat diploid atau 2N, maka sel anakan juga memiliki sifat diploid atau 2N. Adik-adik, pembelahan mitosis itu memiliki beberapa karakteristik, diantaranya sebagai berikut. Pembelahan ini berlangsung pada sel tubuh atau sel somatik, berfungsi untuk pertumbuhan dan regenerasi sel, serta menghasilkan dua sel anakan yang identik yaitu diploid dan hanya satu kali mengalami pembelahan. Sel anakan yang dihasilkan tidak bisa langsung membelah begitu saja loh adik-adik, melainkan sel harus melalui serangkaian tahapan awal yang dinamakan interfase. Adik-adik, sebelum memasuki tahap pembelahan, baik gamet ataupun sel tubuh harus melalui suatu atau serangkaian tahap persiapan yang disebut interfase. Nah, interfase ini berasal dari kata fase, artinya antara, dan inter, artinya tahapan. Maka interfase itu adalah tahapan antara. Maksudnya bagaimana ya? Misalnya begini ya adik-adik, siklus sel itu merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus, di mana sel anakan yang dihasilkan dari pembelahan sel nanti akan mengalami proses pembelahan lagi, tetapi
Sebelum memasuki tahap pembelahan lagi, sel anakan tersebut terlebih dahulu melalui serangkaian tahap interfase. Jadi ya adik-adik, seperti itu ya maksudnya. Oke adik-adik, selanjutnya interfase juga disebut sebagai fase persiapan. Kenapa? Karena pada saat interfase itu dipersiapkan segala kebutuhan sel untuk melakukan pembelahan. Nah, adik-adik, apa saja yang dipersiapkan? Yang pertama, penggandaan materi genetik berupa DNA. Jadi, materi genetiknya atau DNA-nya itu digandakan. Selanjutnya juga terjadi duplikasi organel. Penggandaan organel maksudnya begini. Misalnya, dalam suatu sel hanya terdapat satu mitokondria. Nanti pada sel akan mengalami pembelahan, maka mitokondria yang dibutuhkan harus berapa? Tentunya harus 2 ya adik-adik. Kenapa? Karena selnya juga nanti membelah menjadi 2. Oleh karena itu terjadilah duplikasi organel atau penggandaan. Adik-adik, ternyata sel yang sedang mengalami interfase itu bisa kita amati. Karena pada saat interfase, sel memiliki karakteristik tertentu. Nah, apa saja karakteristik dari sel pada saat interfase? Yuk adik-adik, kita perhatikan gambar ini. Yuk sama-sama kita perhatikan. Nah, pada karakteristik yang pertama itu, ada membran inti masih terlihat. Nah, yang mana yang dimaksud membran inti di sini ya adik-adik? Ini yang dilingkari, yang berwarna merah ini merupakan membran inti. Apa itu membran inti? Membran inti adalah selaput yang melindungi inti dan pada saat interfase membran ini masih terlihat. Jadi adik-adik, membran inti itu merupakan selaput yang melindungi inti. Yang kedua, nukleus dan nukleolus masih terlihat. Nah adik-adik, yang ini secara keseluruhan ini yang disebut nukleus. Selanjutnya, nukleus itu punya inti lagi ya adik-adik. Nah, yang mana ya pada gambar ini yang merupakan nukleus. Jadi, yang merupakan inti dari nukleus. Ya, ini adik-adik merupakan inti dari nukleus yang disebut nukleolus. Jadi, nukleus itu punya inti lagi namanya nukleolus. Selanjutnya, pada saat interfase, materi genetik dalam bentuk kromatin. Apa itu kromatin? Kromatin itu adalah materi genetik yang berada di dalam nukleus atau inti sel. Nah, kromatin sendiri itu merupakan benang-benang kromosom. Nah, apa itu kromosom? Kromosom berasal dari kata krom, artinya warna, som artinya badan. Jadi kromosom itu adalah badan yang mampu menyerap warna dan berisi informasi genetik berupa DNA. Diingat ya adik-adik, tapi pada saat interfase kromosom belum ada ya adik-adik. Yang ada hanya kromatin saja, yaitu masih bersifat benang-benang saja. Selanjutnya ada terbentuknya sentrosom adik-adik. Apa itu sentrosom? Adik-adik, coba lihat gambar ini. Yang ini ada seperti bulatan 2. Ini merupakan atau dinamakan sentrosom ya adik-adik. Tapi misalnya kalau ditarik keluar atau diperbesar, satu bulatan ini namanya bukan lagi sentrosom adik-adik. Tapi melainkan namanya sentriol. Ya, oke adik-adik, jadi ini namanya sentriol. Jadi adik-adik dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya sentrosom itu adalah sepasang dari sentriol. Nah adik-adik seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya tahap pembelahan. Pada pembelahan mitosis itu berlangsung
4 tahapan. Yang ini profase, kemudian metafase, selanjutnya anafase, dan diakhiri tahap telofase. Ya, yuk adik-adik kita bahas yang pertama profase dulu ya. Profase berasal dari kata pro, artinya sebelum, dan fase artinya tahapan. Jadi profase itu adalah tahapan yang terjadi sebelum tahapan-tahapan lainnya. Hal ini karena profase merupakan fase awal dari pembelahan sel. Jadi yang paling awal adalah profase ya adik-adik. Sel yang sedang mengalami profase itu punya karakteristik atau ciri-ciri ya adik-adik. Sekarang ini ada gambar sel yang sedang interfase dan sel yang sedang profase. Yang ini interfase, lalu memasuki tahap profase. Nah, sekarang kita identifikasi ya ciri-ciri sel yang terlihat pada profase. Yang pertama, membran intinya mulai menghilang. Nah, pada profase membran inti sudah mulai menghilang. Nah, beda pada tahap interfase, membran intinya masih terlihat utuh. Selanjutnya, kromatin mulai memendek dan menebal membentuk kromosom. Nah, beda juga pada tahap interfase, dia masih dalam bentuk benang-benang kromatin, tetapi pada tahap profase, dia sudah mulai memendek dan menebal membentuk kromosom. Kemudian muncul benang-benang spindel. Nah, ini di antara dua sentriol ini, adik-adik bisa lihat di sini, ada struktur seperti benang-benang. Nah, ini adalah benang-benang spindel dan terjadi pada saat profase ya adik-adik. Selanjutnya, sentriol mulai bergerak ke kutub yang berlawanan. Jadi masing-masing sentriol ini menjauh, dia bergerak ke kutub berlawanan. Pada saat interfase, sentriolnya masih berdekatan. Selanjutnya memasuki tahap metafase. Metafase sendiri berasal dari kata meta, artinya selanjutnya, dan fase artinya tahapan. Sehingga metafase merupakan tahap lanjutan setelah tahap profase. Nah, sel yang sudah bermetafase juga memiliki karakteristik adik-adik. Apa saja ya adik-adik? Yuk kita perhatikan gambar yang ada di depan kalian ini. Nah, kita mulai dari awal ada interfase, lalu dilanjutkan oleh profase, lalu masuk ke tahap metafase. Nah, dari gambar ini sudah kelihatan bedanya antara interfase, profase, dan metafase. Sekarang kita fokus ke metafase ya. Nah, apa saja karakteristik yang terlihat pada saat metafase, sentriol sudah berada di kutub yang berlawanan. Nah, adik-adik, sentriol ini sudah berada di kutub berlawanan. Jadi, masing-masing sentriol ini saling berjauhan ya adik-adik. Dan sudah pada kutub yang berlawanan. Nah, selanjutnya
hal yang paling mencirikan pada tahap metafase adalah kromosomnya sudah berada di bidang ekuator. Nah, adik-adik, ini adalah kromosomnya sudah berada atau sudah berjajar pada bidang ekuator. Apa itu bidang ekuator? Bidang ekuator itu adalah bidang tengah-tengah dari sel. Adik-adik, setelah melewati tahap profase dan metafase, selanjutnya sel akan memasuki tahap anafase. Anafase berasal dari kata ana, artinya bergerak ke, fase artinya tahapan. Jadi anafase bergerak ke tahapan. Nah, adik-adik, anafase juga memiliki beberapa karakteristik ya. Nah, adik-adik bisa lihat gambar ini, gambar sel yang mengalami fase-fase tertentu. Nah, kita mulai dari awal, dari siklus yaitu fase persiapan, disebut interfase. Setelah itu baru memasuki tahap pembelahan yaitu profase, atau yang diawali dengan tahap profase, dilanjutkan metafase, selanjutnya anafase. Nah, kali ini kita akan fokus mengamati karakteristik saat sel anafase. Adik-adik, pada anafase itu terlihat bahwa kromatidnya bergerak ke kutub yang berlawanan. Ini kromatidnya bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, apa itu kromatid? Ya, adik-adik boleh perhatikan. Pada saat metafase, itu kan kromosom berjajar di bidang ekuator. Nah, kromosom itu memiliki bentuk seperti ini, adik-adik. Nah, ini adalah kromosom dan tersusun atas lengan-lengan. Nah, misalnya kalau kita bagi dua ini, misalnya ini lengan 1, ini lengan 2. Jadi, lengan-lengan pada kromosom itu disebut kromatid. Dan pada saat anafase, kromatidnya saling bergerak ke kutub berlawanan. Jadi ini ya adik-adik, kromatidnya saling bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, setelah anafase, sel akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap telofase. Telofase berasal dari kata telo, artinya akhir, dan fase artinya tahapan. Telofase yaitu tahap terakhir dari pembelahan mitosis. Nah, pada saat telofase, sel juga memiliki karakteristik yang dapat diamati. Nah, adik-adik, ini ada juga gambar yang mengalami fase-fase tertentu. Fase yaitu fase persiapan atau interfase, lalu masuk ke tahap pembelahan yaitu tahap profase, selanjutnya metafase, lalu anafase, dan diakhiri oleh telofase. Nah, kali ini kita akan mengidentifikasi ciri-ciri dari sel saat telofase. Nah, adik-adik, pada saat telofase terjadi
kariokinesis atau pembelahan inti. Nah, jadi ini sel yang saat telofase dia terjadi proses kariokinesis atau pembelahan inti. Jadi kariokinesis itu disebut juga dengan pembelahan inti. Akhirnya selnya sudah membelah menjadi 2. Nah, adik-adik, ini nukleus yang pertama dan ini nukleus yang kedua. Jadi, boleh kita tuliskan ini N1 atau nukleus pertama dan ini N yang kedua. Selanjutnya, membran intinya terbentuk lagi. Nah, apa itu membran inti? Membran inti selaput yang menyelimuti inti masing-masing terbentuk lagi. Jadi, adik-adik, yang ini semua adalah membran inti. Ini juga membran inti pada nukleus. Lalu kromatidnya melebur menjadi kromatin. Nah, tadi pada saat anafase yang tertarik ke kutub itu adalah kromatid. Maksudnya yang tertarik ke kutub yang berlawanan itu adalah kromatid. Ya, ini adik-adik boleh lihat di sini. Ini kromatin yang tertarik ke kutub dengan arah yang berlawanan. Kromatid salah satu lengan dari kromosom pada saat telofase. Kromatid ini akan melebur lagi menjadi benang-benang. Namanya adalah kromatin. Ingat ya adik-adik, kromatin adalah benang-benang kromosom. Selanjutnya, adik-adik, sitokinesis. Sitokinesis berasal dari kata sito, artinya sitoplasma, dan kinesis artinya pembagian atau pembelahan. Jadi sitokinesis itu adalah pembagian sitoplasma, di mana sitoplasma terbagi 2. Sehingga nantinya dihasilkan 2 sel anakan yang berukuran sama. Jadi adik-adik, sitokinesis itu adalah pembagian sitoplasma yang jadinya nanti dihasilkan 2 sel anakan. Ini adik-adik sel anakan 1, ini sel anakan 2. Dengan berakhirnya telofase, maka tahap pembelahan mitosis juga berakhir ya adik-adik. Dan nanti sel anakan akan memulai tahap yang baru lagi, yaitu dimulai dari tahap persiapan, yaitu tahap interfase. Nah, oke adik-adik, sampai di sini pembahasan kita mengenai pembelahan mitosis. Adik-adik tetap semangat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.